saling mengejar tidak ada rasa uang Melayu akan sirih mengenyam lapangan ada usai gelap. Baik, para bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di luar, mohon untuk masuk ke dalam mengisi kursi yang kosong yang berada di depan. Pada Abangda Muhammad Yusuf SH, Pengucuan, anggota DPRD BJ dan juga caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumut 12 nomor 4. Silakan Bang, depan Bang. Pengucuan, kenal dulu Pengucuan kan? Assalamualaikum Bu. Salam. Iya, makasih. Jangan cuci. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dengan Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnian Tanjung SSNP, Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara 3. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berkat salam kita berikan hadiah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnian Tanjung SSI SD, Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga melanjutkan caleg DPR RI dari 3 Partai Golkar nomor 1. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf SH, anggota DPRD Binjai dan juga beliau maju di Provinsi Sumatera Utara dari Dapil Sumut 12 nomor 24. Yang kami hormati Abangda Asrul Sadi yang dikenal di Kota Binjai Bang Ayul, laku tokoh pemuda Kota Binjai. Yang kami hormati tokoh masyarakat Binjai Bapak Suhendra Tanjung. Yang kami hormati Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dan kami hormati para aparat kepolisian. Yang kami hormati para kawan dari Panwaslu dan KPU yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Kami dari sahabat ADK mohon maaf kepada Bapak Ibu atas keterlambatan kehadiran dari Bapak Doli karena ada satu hal di perjalanan menuju dari sahabat menuju ke Binjai tadi. Jadi kami sekali lagi kami mohon maaf pada Bapak Ibu yang sudah menunggu lama kehadiran dari Bapak Ahmad Doli Kurnian Tanjung. Untuk mempersingkat waktu, acara pertama yaitu doa kami mintakan kepada Bapak Suhendra Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara sosialisasi nanti bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnian Tanjung. Bagian kita untuk Itu yang dulu itu kan. insyaallah nanti acara kita akan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. نعوذ بالله السميع العليم من
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجدتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا يا الله في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده من تفرق معصوما. ربنا تقبل دعاءنا وإيانا وهجتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Bapak Surya Tanjung yang telah membacakan doa untuk kita semua, semoga kita penuh dengan keberkahan. Dari Jakarta datang ke PJ Kota, melangkahkan kaki bertemu warga. Mari kita senantiasa berdoa untuk sahabat kita, Bang Doli, untuk melanjutkan kerja. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sikap positif dari tokoh masyarakat PJ. Kami memintakan kepada Bang Asrul Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya bilang Doli, yes, Doli, tapi nomor satu ya. Ahmad Doli Kurnia Gandung. Yes. Ahmad Doli Kurnia Gandung. Yes. Ahmad Doli Kurnia Gandung. Yes. Sekali lagi, menang. Oke. Ahmad Doli Kurnia Gandung. Ahmad Doli Kurnia Gandung. Menang. Ahmad Doli Kurnia Gandung. Menang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya merapiak? Karena ini memang tokoh yang nasional mungkin sudah asing bagi ibu-ibu, dan abang ini saya kenal sudah 25 tahun yang lalu. Kami sama-sama di HMI dan saya tidak kenal lagi dari itu. Yang beliau menjabat ini tidak sejarah 5 menit. Ketika beliau ingin menjadi ketua PBI, saya tetap komit untuk 2 menit. Sekarang tahun kemarin pun saya milih Bang Doli, walaupun saya tidak masuk, karena saya itu bukan tahu saya kerja di luar kota, tapi kami tetap kota-kota. Dan hari ini bagaimanapun harus BJ ini Bang Doli yang menang. Sepakat? Kan. Cuma itu aja Bang dari saya Bang.
mohon doanya untuk Bang Doli. Ikut tolong saya sampaikan kepada Delian. Baik, terima kasih kepada Bang Asrul Sadi yang telah memberikan sikap dirinya tentang sosok Bang Doli. Kalau dibilang di kampung kita ini bisa abang, bisa adik, bisa sahabat kita Bang Doli. Baik, saya mau memberikan gambaran. Memang Bang Doli ini memang seorang aktivis. Tadi lupa saya menjelaskan, aktivis mahasiswa. Sama-sama kami di HMI Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi kalau namanya aktivis, kalau ada hal-hal urgen di masyarakat, itu langsung pekan, tidak tinggal dia langsung gerak. Karena Pak Doli ini pernah makan nasi yang kita berikan waktu saat terjadi Tuhan, sama-sama kali makan nasi kumat yang pernah ibu berikan kepada kami, yang sudah berdarah daging, yang sudah menjadi darah daging, yang mengalir di Bang Doli itu adalah berkat dari bantuan Bapak Ibu waktu kami di Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi jangan ragu kalau Bang Doli ini pekan ya. Apa-apa yang terjadi di masyarakat, insya Allah beliau terus tanggap dalam melayani kebutuhan kita di masyarakat hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari kalau lebih akrab abang kita Bang Haji Ahmad Doli Tanjung untuk memberikan sambutannya, memperkenalkan diri kepada bapak-bapak ibu di Kota Binjai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa yang sama-sama kita hormati. Di sini ada anggota DPRD Kota Binjai yang sekarang juga sedang mencalonkan diri jadi anggota DPRD Provinsi, Pak Muhammad Yusuf. Masanya menjadi berdiri. Tepuk tangan, Bu. Dipanggil biasanya Pak Ucoa. Kemudian hadir bersama saya ini adik saya, dulu tokoh pemuda di Kota Binjai, sekarang tokoh masyarakat tapi tinggalnya di Medan. Oh, di Binjai tapi kerjanya di Medan, masih di Medan. Adinda Musani. Kemudian ada saudara adik saya juga pengurus DPD Partai Golkar Kota Binjai, caleg juga Binjai Timur, bukan di sini ya, di selatan. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kami yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada juga di sini dari Bapak dari kepolisian, kemudian ada dari Bawaslu atau Panwas Cam atau BKD yang hadir juga. Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayah kepada semua sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahim. Dan tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tentu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin sudah menunggu sejak jam berapa tadi? Jam 8 ya. Saya tadi dari Sintang. Jadi dari tadi pagi saya berangkat dari kemarin saat malam, saya sebetulnya sudah dari Asahan, dari Kisaran, kemudian menuju ke berangkat dengan acara ada pagi-pagi sampai di Medan jam 2:30 pagi, kemudian pagi-pagi jalan lagi ke Langkat, terus di sana ada beberapa acara. Nah, makanya biasanya gitu Bu, saya mohon maaf. Jadi kalau sudah satu molor terus. Nah ini saya juga habis ini langsung mau ke Kisaran lagi. Jadi memang sehari itu saya harus mendatangi 5 atau 7 pertemuan.
Lampunya mati kan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dan ternyata ya saya merasakan beberapa minggu lalu juga saya berjanji malam di sini. Pagi saya sana jauh datangnya lebih terlambat lagi. Saya kira ini apa namanya, walaupun sudah saya kira ada tol cepat, pokoknya sebelum tol dari sana ke sebelum tol itu ya berapa. Nah yang jadi saya nggak akan lama-lama Bu ya, karena Bapak Ibu udah ngantuk juga. Udah makan belum? Belum 3 kali. Kalau belum makan nanti dikasih makan habis ini. Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini ya tentu Bapak Ibu tahu di dalam beberapa hari, beberapa minggu sejak tanggal 28 November kemarin ya, kita ini sudah memasuki masa kampanye ya, masa kampanye untuk pemilu tahun 2024 yang jatuh hari pencoblosannya tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi kami ada 2 dalam pemilu ini kan sebenarnya supaya Bapak Ibu juga ingat ada 5 kertas suara yang akan Bapak Ibu dapatkan pada saat datang ke TPS. Kalau dari 5 ini kita bagi 3 besar ya. Yang pertama itu untuk memilih capres dan cawapres, itu warna sampulnya abu-abu. Nah, yang kedua ada 3 itu untuk memilih anggota DPR, baik DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu kalau kita ini kota ini. Baru yang ketiga adalah DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu warnanya merah. Nah, yang 3 ini dicalonkan oleh partai politik. Sama juga dengan presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi bedanya pilpres sama DPR, kalau calon presiden itu didukung atau dicalonkan oleh gabungan partai politik. Tapi kalau anggota DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu dicalonkan hanya partai politik. Nah, makanya kayak saya, ya saya anggota DPR sekarang, mau calon lagi anggota DPR, itu pasti harus dicalonkan oleh partai politik. Partai politiknya apa? Partai Golkar. Sama dengan Pak Ucok, ya, karena dicalonkan menjadi calon anggota DPRD provinsi. Oleh siapa? Partai Golkar. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, baik capres maupun cawapres dan kami semua calon anggota DPR ini berkampanye, bersosialisasi. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, ya walaupun mungkin ya lebih bagus maupun saya pun mulai dengan beberapa diri saya. Dan nama saya Ahmad Muhammad Tanjung. Saya memang sekarang tinggalnya di Jakarta karena sudah terpilih jadi anggota DPR. Jadi berkat doa, dukungan Bapak, Ibu semua, termasuk tadi disampaikan oleh Asok, beliau untuk bantu saya 2019 saya terpilih jadi anggota DPR ini, tinggalnya di Jakarta. Saya lahir dan besarnya di Medan, lahir sampai SMA di Medan, kemudian kuliah di Bandung, sampai nah, tetapi pada saat saya dicalonkan oleh partai politik saya, kita ini disuruh milih maunya di daerah pemilihan mana. Nah, saya tidak milih Medan di tempat kelahiran saya. Saya nggak milih Jakarta tempat saya tinggal sekarang. Saya nggak milih Bandung tempat saya kuliah waktu itu. Tapi saya memilihnya di daerah pemilihan daerah pemilihan Sumatera Timur. Kenapa? Saya dulu waktu kecil ditanya-tanya, kamu anak mana? Saya bilang saya anak Asahan. Karena apa? Karena ayah saya, atau saya, dulu saya selama itu lahir besarnya di Asahan. Nah, Asahan ini
itu satu daerah pemilihan sama Binjai dan Langkat. Makanya waktu itu karena saya pilih di situ, maka Binjai termasuklah daerah binaan politik. Jadi ada 10 kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mulai dari sana Tanjung Balai, Asahan, Batu Barat, Simalungun, Siantar, Dairi, Pak Barat, Karo, Langkat dan Binjai. Nah, itulah kemudian kita jadi sering bersilaturahmi. Nah, di masa kampanye seperti ini, kami memang tugasnya adalah mensosialisasikan partai kami, Partai Golkar, dan mensosialisasikan diri kami masing-masing sebagai calon anggota DPR. Jadi walaupun tadi mungkin sebagian bapak-bapak sudah kenal, tak salah saya memperkenalkan diri lagi. Nah, kemudian sekarang saya ini juga ditunjuk, diberi amanah menjadi ketua komisi 2. Di DPR itu, Bapak Ibu, ada 11 komisi. 11 komisi. Komisi 1, 2, 3, 4 sampai 11. Nah, masing-masing komisi ini ada tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan tugas pokok fungsi itu ada mitra kerjanya di pemerintah. Ya. Nah, komisi 1 misalnya, ya, itu adalah komisi yang mengurusi masalah hubungan luar negeri, pertahanan, dan juga informasi. Jadi mitranya itu adalah Panglima TNI, Menteri Luar Negeri. Nah, kemudian ada yang membidangi masalah soal, jadi kita ada adik kita, ada anak kita nih yang mengurusi pendidikan. Kalau Bapak Ibu anak-anaknya ada kartu Indonesia Pintar, nah itu di komisi 10, karena mitranya adalah Menteri Pendidikan. Kemudian kalau Ibu misalnya Lampunya matikan. untuk mendapat jaminan kesehatan, ya itu ada di komisi 9, kartu Indonesia Sehat, karena mitranya adalah Menteri Kesehatan, komisi 9. Apalagi komisi 8 itu ngurusin sosial. Ya, kalau misalnya kita dapat bencana, kemudian ada bantuan sosial, itu kerjanya Menteri Sosial, itu mitra dari komisi 8. Nah, saya di komisi 2 itu bidang tugasnya adalah politik dan pemerintahan dalam negeri, Bapak Ibu sekalian. Jadi mitra saya itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, kemudian Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden. Kalau yang berkaitan dengan Bapak Ibu adalah tentang Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertahanan Nasional. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tanahnya hubungannya udah bersertifikat belum? Tanah aja belum punya, Pak. Apa sertifikatnya? Udah ada yang udah, ada yang belum. Yang belum tanah? Ada belum? Yang belum punya tanah, Pak. Jadi tinggalnya di mana, Bu? Di Bonjol. Masih jadi kontraktor ya? Ya, pinggir sungai, Pak, pinggir sungai. Ya, mari kita doakan sama-sama supaya Indonesia ini makin maju, makin berkembang. Ibu-ibu punya tanah, ya, punya tanah, punya Rumahnya rumah. kasih tanah, awang enggak? Hah? Sendiri kan, Pak? Tanah sendiri ya. Sendiri. Sendiri ya. Kalau Indonesia makin kaya, pasti nanti negaranya bagi-bagi tanah buat rakyat. Nah, itu salah satu urusan yang menjadi mitra kerja kami. Nah, yang lain adalah mitra kerjanya penyelenggara pemilu. Ya, jadi KPU, Bawaslu, DKPP, gitu ya. Itu yang membuat penyelenggaraan pemilu. Jadi kenapa tanggal 14 Februari, ya, kemudian kenapa 20 bulan tahapannya, kenapa masa kampanyenya mulai dari 28 November kemarin sampai tanggal 10 Februari, itu yang memutuskannya kami di Komisi 2 bersama dengan Menteri Dalam Negeri, bersama DKPP, bersama KPU dan Bawaslu. Nah, itulah seputar kerja-kerja yang selama ini kami lakukan.
sebagai anggota DPR, terutama di Komisi 2, karena saya diberi amanah sebagai Ketua Komisi 2. Nah, terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, nah kalau ya, kemarin Bapak Ibu menilai Bapak Ibu ikut bantu saya, pilih saya mulai 2019, juga mungkin waktu itu bantu kita cepat nah, dan kalau kemudian kinerja Udah lagu selamat kali. kami dinilai bagus, dinilai baik, kami pun minta tolong kembali sama Bapak Ibu sekalian, minta bantu lagi supaya Nah, tuliskan. menjadi anggota DPR periode yang kedua. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, di dalam pertemuan ini. Silakan kalau mau pulang boleh. Ya, Musir ya, Pak. Mau tanya jawab boleh. Mau diudahkan sudah, makanya tadi doanya pertama supaya begitu selesai langsung. Terima kasih Pak Ustaz yang bagi doa buat kita semua. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya kiri, terima kasih. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alikubun. Kalau saya bilang doli, lanjutkan. Kalau saya bilang doli, coblos. Oke? Doli! Doli! Baik, mungkin ada yang mengganjal hati Bapak Ibu, bisa kami berikan remen 2 orang penanya. Mungkin ada undang-undang yang mau disampaikan oleh Ibu kepada Bang Doli. Silakan 2 orang penanya. Biar nggak jadi apa Bu? Biar nggak jadi hantu di rumah nanti. Aduh, lupa saya ada sampaikan sama Pak Doli. Yang ibu-ibu, anak-anaknya, mungkin perihal apa aja Bu? Tanya Bu. Kenapa? Silakan Bu. Aneh Pak Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya Yuhendra Tanjung. Jadi yang datang kebetulan sama-sama Tanjung. Jadi yang mau saya tanyakan yang pertama hal masalah marga Tanjung ini. Batak dong. Apakah Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung ini Tanjungnya ini Tanjung Minang atau kalau Minang tadi Tanjung Bali ya? Tanjung Bali dari asahan tadi. Atau sama juga seperti Tanjung Sibolga kalau tak salah saya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua masalah kinerja Bapak Guru di komisi. Tanya kedua, ya Padang Batak. Yang saya tanyakan ada beberapa hal kerja di lapangan yang menurut saya Iya, dia lebih banyak untuk pengurusan balik nama surat Pak. Jadi yang saya alami kemarin itu tanah beserta bangunan yang tidak seberapa, yang nilainya termasuk rendah di bawah 60 juta. Jadi artinya di sini saya bertanya, kalaulah bangunan ataupun tanah yang di bawah 60 juta tidak dikenakan pajak. Nah, jadi permasalahannya ini orang dispenda tidak memberikan. Artinya tetap dikenakan harga bangunan itu di sekitaran harga 80, sementara kita membelinya di harga 50. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk melancarkan usaha ini tadi Pak, gitu. Karena di sini saya bersikeras bahwasanya saya tetap dengan kukuh pendirian bahwasanya harga di bawah 60 juta tidak dikenakan pajak atau minimal dikenakan pajak tapi sedikit. Nah di sini saya dikenakan banyak, saya kaget Pak, kena 3 juta buat pajak tadi. Nah mungkin ini aja yang saya tanyakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alikubun. Ada lagi Bu? Aku tak Ya, terima kasih Pak Tanjung Horas atau minta di bawah. Jadi kalau saya ini
Salah satu penyesalan hidup saya, Bu, ya, itu dari kecil tidak belajar tentang saya sebagai orang Batak. Medan tuh. Jadi karena saya lahir besarnya di Medan. Medan itu kan heterogen, kota metropolis. Waduh. Jadi gaulnya juga sama berbagai suku. Bahasanya bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya saya orang mana, kalau suku mana, Batak. Karena akhirnya saya juga baru tahu Bantennya sudah besar. Karena saya menyesal, saya cari tahu silsilah. Nah ini, tapi Bapak bisa bantah nanti. Jadi kalau yang saya pelajari, ini sorry Bu ya, saya karena ditanya sama tanya-tanya harus jawab. Mudah-mudahan ada yang tanya dulu. Pertama, Akbar Tanjung itu om saya. Ya. Saya juga masuk Golkar, belajar juga karena ayah saya sama Om Akbar itu dulu waktu sama-sama di HMI, kemudian sama-sama di Golkar, saya masuk. Nah, saya sama-sama cari tahu sama Om Akbar itu. Jadi kami menemukan ternyata ada kampung Tanjung di Porsel, di Palsong. Jadi sebenarnya dalam silsilah Batak, Tanjung ini satu, maka namanya Bor Paksara. Bor Paksara itu Tanjung, Lubis, Matondang, Limbong. Limbong apa? Ada apa namanya, Bang? Dan kampung aslinya itu ada di Pasuruan, Kecamatan Porsel, di Toba. Jadi di kita ada asalnya Toba. Nah, kenapa ada di pesisir di Sibolga? Kenapa ada di Sumatera Barat? Kenapa ada di Asahan? Karena waktu itu semuanya ya menyebar, mengungsi. Nah, memang yang paling dekat itu di Asahan.